Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, serta masih semangat untuk menyaksikan program pada sore hari ini. Senang sekali rasanya saya, Fiorena Ciretno, dapat menjumpai Anda dalam program spesial kali ini, yaitu program yang telah diusung oleh Tribun Timur dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Makassar yang ke-415, di mana nantinya program ini akan berbincang bersama Kepala Wilayah Kecamatan yang ada di Kota Makassar terkait hal-hal yang menjadi inspirasi serta kebanggaan Kota Makassar itu sendiri. Nah, pada series ke-8 ini telah hadir bersama Vio di studio Tribun Timur, yaitu Bapak Camat dari Tamalan Rea, yaitu Bapak Andi Salman Baso SKM. Dan juga tentunya kita akan membahas tema terkait sinergitas Tripika Tamalan Rea dalam menjaga keamanan dan kenyamanan warga Kecamatan Tamalan Rea. Untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita pada sore hari ini. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Wah, semangat sekali ya Pak pada sore hari ini. Oke Pak, mungkin sebelum kita terlalu jauh melangkah, sapaan seperti apa nih yang bisa Vio panggil buat Bapak? Salman aja. Bapak Salman aja ya. Pak Oke, Salman, siap ya. Pak Salman. Bagaimana aktivitasnya belakangan ini Pak? Disibuki dengan apa nih? Alhamdulillah, jadi aktivitas kita sehari-hari tetap seperti biasa. Ya. Jadi dengan program-program kerja, mensukseskan program kerja pemerintah wali kota, pemerintah kita, Kota Makassar, yaitu di bawah kepemimpinan Bapak Dani Pomanto bersama Ibu Wakil Wali Kota Ibu Fatma Rusdi, dalam kegiatan memacu program seperti lorong wisata, keamanan, pelayanan, dan kebersihan wilayah yang ada di Kecamatan Tamalan Rea. Siap Pak. Sebelum kita melangkah terlebih jauh membahas ketiga poin yang disebut, yaitu ada terkait lorong wisata dan juga keamanan dan juga bagaimana mungkin pelayanan yang ada di Kecamatan Tamalan Rea itu sendiri ya Pak. Bagaimana sih gambaran umum atau mungkin bisa dideskripsikan secara umum bagaimana keadaan atau juga keadaan dari Kecamatan Tamalan Rea itu sendiri Pak? Silakan. Ya, terima kasih Viola. Ya. Jadi Kecamatan Tamalan Rea ini luas wilayahnya kurang lebih 31,8 bujur sangkar, yang terdiri dengan 8 kelurahan dan jumlah penduduk itu kurang lebih 140.000 jiwa yang punya NIK. Tetapi yang tidak punya NIK kita prediksi itu kurang lebih 550 ribuan. Jadi kita berprediksi jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Tamalan Rea itu kurang lebih 200.000. 200.000 jiwa lebih ya Pak? Kemudian di sana semua warga kami itu mulai dari level bawah sampai level tertinggi ada di situ. Kita tahu sendiri Kecamatan Tamalan Rea itu 8 kelurahan, kemudian ada 4 kelurahan pecahan dari kelurahan induk, seperti Kelurahan Buntusu, Tamalan Rea, Tamalan Rea Jaya, Tamalan Rea Indah. Inilah kota-kota penduduk baru yang semua aktivitasnya cukup tinggi karena pekerjaan, ada dosen, ada segalanya lah. Sampai buru-buru ada di wilayah kami. Jadi itu. Jadi ya jelas pasti pelayanan masyarakat, kami pemerintah harus semaksimal mungkin untuk memberi pelayanan yang nyaman, aman untuk masyarakat kami. Siap. Gitu. Jadi ada keamanan dan juga kenyamanan yang mesti diberi kepada masyarakat ya Pak. Dan juga secara administratif mungkin yang terdaftar sebagai penduduk dari Kecamatan Tamalan Rea itu sendiri hanya sejumlah 140.000. Selebihnya itu belum terdaftar ya Pak? Belum terdaftar ya, karena anak mahasiswa kan. Kita tahu sendiri Kecamatan Tamalan Rea itu mungkin mau dikatakan termasuk pusat pendidikan yang ada di kecamatan. Hampir kurang lebih 17 universitas dan sekolah tinggi yang ada di Kecamatan Tamalan Rea. UNAS saja sendiri itu jumlah mahasiswanya itu kurang lebih 30.000. Ya, betul Pak. Jadi kalau kita ngambil 80% itu warga bermukim di Tamalan Rea, sudah berapa puluh ribu itu. Dan juga
bagaimana yang menempuh pendidikan Betul. di universitas lain, sekolah tinggi lain, iya. Pak, terkait pelayanan dan keamanan, lantas menjadi pertanyaan bagaimana sih visi misi dari seorang Bapak Camat ini dalam memimpin Kecamatan Tamalan Raya? Jadi artinya kami punya visi misi itu adalah menindaklanjuti visi misi dari pemerintah kota, yaitu adalah memberi pelayanan yang maksimal dengan Somberek dan Smart City. Ya. Jadi sekarang kami di kelurahan-kelurahan dan kecamatan memberi pelayanan ke masyarakat itu kalau bisa selesai dalam beberapa menit kita selesaikan. Kalaupun tidak bisa selesai karena ada sesuatu hal, itu paling tidak kita menginformasikan ke masyarakat. Karena intinya ini masyarakat mau dapat informasi. Ya, betul, Pak. Apa masalahnya, kenapa terlambat. Ya. Dan tahun ini kami atas keinginan Bapak Wali Kota, kami dari Bapak dan Ibu Manto bahwa semua SKPD itu mempunyai inovasi dalam bentuk aplikasi. Dan tahun ini kami Kecamatan Tamalan Raya meluncurkan aplikasi namanya Siporanuta. Siporanuta. Iya, Siporanuta ini adalah sistem informasi pelayanan terpadu di Tamalan Raya. Jadi ada aplikasi kita buat dalam bentuk pelayanan administrasi dan informasi di setiap kelurahan. Jadi warga, karena kita tahu warga kami ini kan hampir 50% itu adalah punya aktivitas cukup tinggi. Betul, Pak. Ada yang dosen, ada yang pengusaha, ada yang guru besar, semualah. Jadi kadang-kadang mengurus administrasi di kelurahan ataupun di kecamatan itu mereka tidak mempunyai waktu. Jadi akhirnya kita buat aplikasi itu namanya Siporanuta. Jadi warga bisa mengakses aplikasi ini ketika dia mau mengurus surat-surat dasar, administrasi dasar. Misalnya belum memiliki rumah, kemudian keterangan domisili, kemudian surat belum menikah, itu semua nanti di aplikasi itu bisa dimasuk, dibuka linknya, kemudian nanti di situ aplikasi itu akan bisa diakses. Nanti masyarakat sisa memasukkan data-data, kemudian apa keperluan, nanti sudah ada di dalam menu, ada di saya ini, dibuka di situ. Nanti setelah semua dilengkapi, di-share, dikirim, nanti teman-teman FO yang ada di kelurahan maupun di kecamatan, kalaupun urusannya di kelurahan, nanti dia akan buka. Oh, misalnya Pak Salman ini atau Rena, misalnya Rena mengurus surat belum memiliki rumah. Nanti dilihat kira-kira apa kelengkapan administrasi yang belum dilengkapi. Kalau sudah lengkap langsung disampaikan. Oh, sudah lengkap. Insya Allah besok atau pagi ini, siang ini sudah bisa diambil. Jadi teman-teman FO di kelurahan akan membuat surat keterangan yang diinginkan. Misalnya Rena ingin belum memiliki rumah, dibuatkan. Setelah itu nanti sudah ditandatangan Pak Lurah. Jadi Rena sisa datang, jam yang ditentukan ngambil sudah, tidak perlu lagi kita menunggu. Ya, betul. Itu pelayanan yang kita akan memberikan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Tamalan Raya. Dan insya Allah, kalaupun nanti perwali sudah ada tentang penggunaan tanda tangan elektronik, itu nanti tidak perlu lagi masyarakat ke kantor lurah, cukup sudah oke, kita kirim balik, nanti sisa di print seperti apa yang dilakukan catatan sipil melalui kakaknya. Itu kan sudah bisa semua. Karena ini salah satu memutus berbelit-belitnya pengurusan. Kedua, itu pertama. Kemudian waktu yang mungkin karena kesibukan orang menyita. Kemudian yang ketiga, memutus adanya pungli, calo yang kita itu. Tapi masih dalam administrasi dasar yang kita bisa lakukan. Kalau persoalan tanah, kemudian surat keterangan waris, surat pernyataan waris,
kemudian kematian itu masih perlu kita datang langsung, datang. Ya. Tapi itu. Dan tentunya dengan adanya inovasi ini membantu masyarakat lebih efisien ya Pak, iya, baik itu. dari segi waktu ya, biaya itu. Dan juga transport. Iya, tidak perlu langsung ke kantor nih ya Pak, hanya menggunakan aplikasi. Itu. Dan inovasi pelayanan ini Pak sudah ada lahir sejak kapan nih Pak? Kita sudah lakukan sudah kurang lebih 4 bulan. Jadi sudah kita uji coba baru di 2 kelurahan. Karena namanya baru, kita mau coba apa kekurangan-kekurangan dari aplikasi tersebut. Jadi sudah dilaksanakan di Tamalan Raya dengan di Tamalan Raya Indah. Kita sudah kasih terapkan itu. Pak, terkait hal ini kan tadi yang disebutkan adanya manfaat-manfaat bagi masyarakat Tamalan Raya itu sendiri. Nah, lantas bagaimana sih bentuk arahan yang dilakukan oleh Bapak selaku camat kepada rekan-rekan kerjanya dalam bentuk arahan pelayanan yang baik ini, Pak? Iya. Jadi kami setiap hari Senin kita lakukan apel, kemudian setiap Senin kita rakor, rapat koordinasi dengan lurah, dengan pejabat-pejabat pejabat-pejabat yang ada di kelurahan maupun di kecamatan, itu selalu memberi dorongan bahwa bagaimana kita memberi pelayanan kepada masyarakat yang cepat dan nyaman. Karena kenapa? Masyarakat ini kan sebenarnya masyarakat ini tidak terlalu banyak dia inginkan. Ketika kita beri pelayanan yang maksimal, insya Allah masyarakat akan senang. Dan karena kami juga dalam setiap minggu itu akan turun melakukan sidak-sidak di kelurahan-kelurahan. Dan salah satu indikator kita juga adalah apakah kita bisa memuaskan setiap minggu masyarakat ini dengan memberi pelayanan yang maksimal, itu dengan laporan-laporan masyarakat. Nah, jadi kalau ada laporan dalam minggu ini, artinya ada kekecewaan masyarakat. Betul. Nah, jadi kalau tidak ada, alhamdulillah kita teman-teman di kelurahan berhasil memberi pelayanan yang nyaman dengan sepuas masyarakat. Nah, itu. Dan juga kita ada inovasi kami juga dengan Tripika, Tripika Kecamatan Tamalan Raya. Itu karena kita ini Tripika dari Koramil, Pak Koramil, Pak Kapolsek dan saya ini orang baru. Pak Koramil sendiri itu Pak Koramil itu November itu dilantik. Karena memang dulu Kecamatan Tamalan Raya ini Koramilnya ini kan satu dengan Biringkanaya. Nanti 2021 bulan November itu sudah dipisahkan antara Biringkanaya dengan Tamalan Raya. Disitulah Koramil baru kita. Kemudian saya masuk Desember 31, kemudian Pak Kapolsek masuk Januari tanggal 8 Desember, Januari 8 Januari akhirnya kita silaturahmi. Saya yang menginisiasi karena anggap kami ini termasuk orang yang dituakan mungkin di level pimpinan walaupun saya masih muda. Jadi saya hubungi Pak Koramil, saya hubungi Pak Kapolsek, bagaimana kalau kita ketemu, kita cerita-cerita apa kira-kira program yang kita buat ini, karena kita baru. Jadi kita ketemu, kemudian cerita-cerita, alhamdulillah kebetulan Pak Kapolsek ini kan pindahan dari Tallo. Pak Kapolsek ini menginisiasi, memberi usulan bagaimana tidak kalau kita apa yang saya lakukan di Tallo itu diaplikasikan di Kecamatan Tamalan Raya juga, tetapi dia keinginannya kalau bisa Tripika bersatu. Kami Koramil dengan saya camat, karena kita baru, kita welcome. Kenapa tidak? Karena ini jumlah penduduk kita ini kan 140.000, cukup besar. Betul, Pak. 140.000 dengan luas 31,8 kilometer persegi dan 8 kelurahan, untuk menemui ini kan sulit. Akhirnya kita cerita, muncullah program yang kita inginkan. Kita cari temanya apa, kemudian kita buat program. Alhamdulillah ada tema kita dapat di sini. Temanya adalah Tripika Kecamatan Tamalan Raya menyapa warganya. Kemudian kita buatkan program. Ada 4 program kita buat di dalamnya. Apa saja tuh, Pak? Yang pertama itu adalah Safari Jumat. Safari Jumat. Yang kedua itu adalah Safari Ramadan. Safari Ramadan. Yang ketiga Safari Kantipmas. Kantipmas kemudian yang keempat itu adalah kerja bakti dengan agama-agama yang ada
ada 3 agama besar yang ada di Kecamatan Tamalanrea. Jadi kita kerja bakti itu di tempat-tempat ibadah. Jadi kita gilir. Tapi walaupun program keempat ini kita belum laksanakan, tetapi itu insya Allah mungkin bulan depan itu sudah terlaksana karena kita sudah ada ketemu dengan tokoh-tokoh agama dari Muslim, Islam, dari Kristen, dari Hindu. Berarti ini bisa dibilang ini iya, toleransi juga. Toleransi. Kita menjaga. Kita ini kan negara NKRI, betul, negara Indonesia. Ya. Jadi tidak ada lagi. Artinya itu yang kita inginkan. Kita mau perlihatkan kepada provinsi lain, kabupaten lain, kota lain, kemudian negara lain bahwa Indonesia ini adalah negara yang satu, Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Dan alhamdulillah program ini sudah jalan semua. Kecuali yang tadi itu, yang terakhir ya, program yang terakhir, yang keempat itu. Kalau safari Jumat, alhamdulillah setiap Jumat kita laksanakan. Kemudian kalau safari Ramadan, alhamdulillah kita sudah laksanakan yang baru-baru ini Ramadan. Dan 30 hari kita beribadah, puasa. Sholat itu hampir 20 kali, 20 malam itu kita sholat tarawih yang ada di Kecamatan Tamalanrea. Dan digilir di setiap. Karena masjid kami yang ada di Kecamatan Tamalanrea itu kurang lebih 130 masjid. Itu. Jadi mesti ada ya, pembagian rata pembagian ya, rata Pak? Ya, begitupun dengan gereja. Begitu. Kalau pura kan kita cuma satu. Betul. Kemudian kalau Safari Kantipmas setiap malam minggu kita bersama Tripika turun di setiap kelurahan, kemudian kita mengharapkan lurah, Babin Kantipmas, Babinsa mengumpulkan tokoh masyarakat atau RT/RW, kita bercerita. Karena program ini kita pakai, disinilah kita bisa menyampaikan program-program kerja kita. Betul. Kemudian di sini juga kita bisa mengevaluasi lurah-lurah saya, Pak Kapolsek Babin Kantipmasnya, Pak dan Ramil Babinsanya, apakah dia bekerja untuk masyarakat. Di sini juga kita di kegiatan ini kita minta masukan-masukan dari tokoh-tokoh masyarakat atau warga yang mungkin merasa kurang terlayani dengan baik. Itu. Jadi adanya 4 program ini yang kemudian merupakan program unggulan bisa dikatakan dari sinergitas Tripika yang ada ya Pak. Betul. Pak, lantas menjadi pertanyaan, apa sih faktor yang mendorong untuk melakukan sinergitas ini? Pertama, ya itu jelas karena kita baru. Karena orang mengatakan ada pepatah, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kalau tidak kenal maka tidak cinta. Artinya dengan kita datangi masyarakat dan mereka tahu pasti kegiatan program-program kita, apakah dari pemerintah, kepolisian dan TNI, pasti mereka akan bantu. Misalnya, oh bagus itu Pak Camatnya, kita bantu. Dia sering turun ke kita. Oh bagus Pak Kapolseknya, bagus Pak dan Ramilnya. Itu. Oh paling tidak, karena kan kami berprinsip kalau ada warga kami, kita selama bertugas di Kecamatan Tamalanrea, kalau ada warga kami yang tidak kenal, itu kita merasa bahwa kita tidak berhasil. Oke, betul Pak. Makanya dengan cara jalan itulah yang kita bisa. Dan kalau pemimpinnya bersinergi, bersatu, masyarakat akan pasti. Karena ada contoh. Iya, ada contoh. Bayangkan Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak dan Ramil saja satu, sering sama-sama. Kenapa kita mau harus bercerai-berai di bawah? Itu yang kita berikan contoh. Dan ini bisa dibilang di antara kecamatan-kecamatan yang ada, yang paling menyatu ini dan paling beda sendiri adalah Kecamatan Tamalanrea ya Pak? Saya tidak ngomong lah, bisa dibilang Pak, bisa dibilang. Saya tidak bisa mengklaim juga diri saya. Mungkin kecamatan lain barangkali ada juga, mungkin tapi ada juga, tapi tidak terekspos. Tidak seperti Tamalanrea maksud saya. Tapi ini kan opini saya nih Pak. Tapi inti saya, inilah inovasi saya untuk warga saya di Kecamatan Tamalanrea. Dan apa yang saya memperlihatkan, bukti kenapa kita bisa satu dan disenangi, Pak Kapolsek ini kan Polrestabes ini, Pak Kapolrestabes ini kan hampir setiap 2 bulan, 3 bulan itu membuat kegiatan-kegiatan di Polsek. Misalnya Pak Kapolsek berapa kali turun ke lapangan, berapa orang yang disambangi, berapa orang itu. 3 kali kegiatan yang diadakan lomba Pak Kapolrestabes, itu Pak Kapolsek kami itu, Polsek Tamalanrea itu selalu juara. Iya, juara 1, juara 2, juara 3. Jadi artinya itu salah satu indikator bahwa betul-betul ini
Pak Kapolsek dan Tripika ini turun ke lapangan. Betul, Karena betul. salah satu indikator penilaiannya adalah berapa masyarakat yang ditemui, Antusias iya, gitu ya. antusiasnya, bagaimana Tripikanya di foto-foto kegiatan Tripika, Iya. gitu. Oke, jadi ada indikator yang sudah dipenuhi Siap, dari iya. Kapolsek Iya. Tamalan Raya itu sendiri. Kami juga Ren di Tamalan Raya baru-baru melakukan survei kepuasan survei apa namanya, Kepuasan masyarakat. kepuasan mungkin. masyarakat. Iya. Alhamdulillah nilai kita dapat itu 87% masyarakat puas dengan pelayanan Kecamatan Tamalan Raya. Bukan cukup tinggi Pak, tapi tinggi sekali ya Iya, itu. itu. Bisa dibilang 87%. 87%. Ternyata tidak berbeda jauh dengan Iya. waktu rakorsus di rakorsus tingkat kota waktu awal tahun yang dilakukan pemerintah Kota Makassar itu yang melalui apa namanya survei yang dilakukan oleh organisasi badan survei itu dilakukan, itu tidak beda jauh dengan apa yang kita dapatkan. Kalau tidak salah hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Kecamatan Tamalan Raya yang dilakukan pemerintah kota itu 83 sampai 85%. Ya, nah kita ini yang Survei baru-baru kita lakukan iya. masyarakat 87. 87. Berarti ada peningkatan. Ada ya, peningkatan Pak? ya, ya. Kalaupun masanya salah, human errornya kan ada, Iya, kan? betul. Iya, gitu. Pak, menjadi pertanyaan nih, pasti kan pada penasaran juga. Biasanya silaturahmi yang dilakukan oleh Tripika ini, apakah harus formal? Ataukah mungkin di tempat-tempat yang semi formal seperti misalnya mungkin sambil ngopi atau iya. gimana Pak? Kita laksanakan itu bisa formal, bisa non formal juga. Jadi kalau misalnya formal, kayak contoh kita melakukan safari Ramadan. Jadi formalnya kita setelah sholat tarawih, kita duduk sama-sama, misalnya di masjid, silaturahmi. Disitulah kita minta masukannya. Tapi biasa setelah itu kita lanjut. Kadang-kadang ada warga yang antusias memberi kita makan. Jadi kita bergeser lagi. Disitulah yang tidak informalnya di situ. Kita bercanda-canda, tapi tetap serius. Kita minta masukan-masukannya, kira-kira apa masalah-masalah yang di situ ya. Itu. Dan juga tentunya ada masalah bisa dibilang langsung dieksekusi. Alhamdulillah. Mungkin Rina dengar. Bulan lalu ada 2 kasus, ini juga kita tetap kita safety. Ada 2 kasus yang terjadi pembegalan di Tamalan Raya. Kalau tidak salah itu 1 bulan lalu itu ada 3 kasus pembegalan. Kemudian yang terakhir ini ada juga yang digusur. Ini kejadian terjadi di tengah malam, jam 12 ke atas. Kita setelah ada informasi dari Pak Kapolsek, paginya saya ditelepon, kemudian saya langsung respon. Saya bilang hari ini pun kita juga adakan pertemuan di 2 kelurahan ini yang di tempat kejadian. Jadi waktu itu kan yang terjadi di samping tol, Kelurahan Bira dengan Kelurahan Paraloe. Kita langsung turun menenangkan masyarakat. Karena ini kan kita takutnya, karena kota ini kan sudah aman, agak aman. Betul. Jangan sampai mereka ini mencari keluar ke pinggir-pinggir perbatasan untuk melakukan kekacauan. Betul, Pak. Dia melakukan memancing masyarakat supaya masyarakat tidak nyaman, akhirnya saling menyerang lah dia. Betul. Jadi kami turun, Tripika turun lagi di kelurahan 2 kelurahan ini hari itu juga. Jadi kami Bira kita laksanakan di sore hari setelah asar, kemudian di Paraloe kita berpindah malam itu juga, hari itu juga kita berpindah setelah luhur, setelah sholat isya. Kita sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk menenangkan, kasih kepercayaan polisi untuk menangani, mencari. Itu. Alhamdulillah dalam seminggu Polsek bisa mendapat menangkap pelaku-pelakunya ini. Ternyata pelakunya ini dari luar. Dari luar mereka dan mereka menunggu di jam 12 ke atas. Jam 1. Jadi disitulah kita sampaikan ke warga kami kalau tidak penting di atas jam 11 tidak usah keluar. Ya, kalau memang tidak mendesak, tidak urgent. Kalaupun karena di daerah sana itu Mbak Ren
di sana itu kan banyak Kelurahan Bira dengan Kelurahan Parolo itu banyak warganya adalah pekerja pabrik. Ya, betul Pak. Yang pulang tengah-tengah malam. Jadi kita himbau untuk tidak kalau memang sudah jam sudah selesai jam shiftnya, kalau jam 1, jam 2, kalau bisa nggak usahlah pulang. Tinggallah di pos di situ tidur, di situ atau tidur di rumahnya temannya tetangga, nanti subuh baru balik. Karena dua kejadian ini selalu terjadi di jam 12 ke atas. Dan dia menunggu warga ketika dia melanggar. Karena kan di sana ya jadi dia berpapasan begini. Jadi dan alhamdulillah kami juga karena Tripika kuat, kami juga Pak Kapolsek minta bantuan ke pemerintah kota untuk disiapkan CCTV. Dan alhamdulillah wali kota merespon. Dan sudah ada disposisi kita ditindaklanjuti itu. Dan bisa dibilang dari kedua atau ketiga kejadian ini polanya hampir sama ya hampir Pak? Sama. Jadi selalu terjadi di tengah malam. Dan pelakunya ternyata bukan dari kecamatan. Kecamatan itu. Nah, pelakunya di luar dari kecamatan, tapi melakukan kegiatan menyasar di kecamatan. Jadi kami dengan Tripika, Pak Kapolsek seakan-akan bahwa ini sengaja mau memancing, supaya warga tidak nyaman jadinya, saling mencurigai, keresahan. Itu yang dilakukan. Pak, tapi menjadi pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya kondisi yang ada di Kecamatan Tamalan Raya itu sendiri? Mungkin selain yang ini ya Pak, yang baru-baru ini terjadi. Secara umum bagaimana Pak? Apakah sebenarnya baik-baik saja atau gimana? Sebenarnya Pak Kapolsek mengatakan, kami juga melihat dengan Koramil, sebenarnya Kecamatan Tamalan Raya ini termasuk kecamatan yang cukup aman sebenarnya. Iya, di luar dari pencurian-pencurian betul, Pak. Misalnya pencurian motor, pencurian apa namanya? Mungkin yang biasa di rumah-rumah gitu ya Pak, helm. Itu. Alhamdulillah. Kemudian masyarakat mungkin ada yang kelompok-kelompok yang minum tengah malam, tetapi inilah tujuan dari program kita, turun ke bawah, menyampaikan ke tokoh-tokoh masyarakat kalau ada yang begini-begini laporkan, jangan tindaki, karena yang berwenang yang akan menindaki, karena kapan masyarakat yang menindaki RT ataupun RW itu nanti bisa kita menjaga imbas baliknya. Betul Pak. Jadi makanya kita juga dengan turunnya safari-safari, kita sampaikan ke masyarakat. Kalau Anda ada merasa orang lain yang ada di sekitarnya, itu laporkan ke Babinsa, laporkan ke Bimas, laporkan ke Pak Lurah. Kalau perlu laporkan di call center yang Kota Makassar punya di 112. Insya Allah call center tersebut ini kan sudah mulai kembali aktif lagi, walaupun sempat kemarin tidak vakum tidak difungsikan, dan kembalinya Pak Wali ini, Pak Dani Pumanto difungsikan kembali call center 112 ini. Jadi kita sosialisasikan ke masyarakat. Sosialisasi dan juga edukasi yang bisa diberikan seperti itu ya Pak. Dan malah Polsek juga sudah membuat call center juga. Iya, call center di Polsek. Kalau misalnya ada kejadian susah dihubungi telepon 112, tapi insya Allah 112 cepat responnya sekarang. Kalaupun misalnya nomor telepon di Polsek nomor telepon di Polsek, itu pakai call centernya. Jadi Pak Kapolsek sudah buat satu call center, jadi langsung telepon itu yang kita sudah pasang di titik-titik keramaian, misalnya di masjid, di kantor lurah, supaya masyarakat bisa lihat langsung. Dan kita sebar di setiap RT, supaya RT kalau ada kejadian langsung bisa menghubungi call center kalau misalnya kejadian-kejadian kejahatan ya. Tapi kalau kejadian di luar kejahatan, apakah orang sakit atau kebakaran, itu bisa langsung di call center 112 itu. Kalau dari call center Kapolsek sendiri Pak, gimana? Alhamdulillah, setelah di launching berapa 3 bulan lalu, sudah banyak katanya yang menghubungi kalau misalnya soal macam-macam lah, soal keamanan, apakah kemacetan jalan. Jadi bukan saja masalah pencurian, bukan saja masalah pembegalan, tapi biasa kadang-kadang persoalan macet dilaporkan juga di Polsek. Karena apalagi kayak macam BTP itu kan banyak kuliner di situ kan, banyak tempat usaha, jadi parkirnya yang tidak benar, sembraut, akhirnya membuat kemacetan. Jadi banyak
banyak yang dilaporkan di situ. Dan juga hal itu tidak dipermasalahkan dong Pak, karena kan juga terkait kenyamanan dari masyarakat itu sendiri. Pak, lantas setelah bersinergi dengan Tripika Kecamatan Tamalan Rea ini, kalau bisa dikatakan berapa sih persentasi keberhasilan, kalau bisa dilihat nih, berapa persen Pak? Saya tidak bisa mengklaim berapa persen, Ren, ya, tapi paling tidak saya bisa mengklaim bahwa kejahatan-kejahatan yang ada di kecamatan ini dan laporan-laporan ke masyarakat tentang ketidaknyamanan itu tidak terlalu signifikan. Nah, itu sudah semakin berkurang ya, Pak? Sudah berkurang. Jadi itu yang menjadi indikator kita, karena kita belum pernah dan juga kalau kita datang ketika kita bersafari, laporan-laporan itu ya kadang-kadang laporan-laporan umum, tidak sampai seperti pembegalan atau perampokan atau apa, pencurian, paling gangguan-gangguan, misalnya ada yang merasa terganggu dengan ribut-ributnya anak-anak muda, karena kita tahu di situ kan daerah-daerah pendidikan, jadi banyak kos-kosan, atau masalah-masalah lain umpamanya, itu. Pak, terkait strategi atau langkah apa sih yang dilakukan untuk mempertahankan keamanan yang sudah ada? Ya, itu tadi kami tetap menjalankan program kita, inovasi kita dengan Tripika. Yang 4 program itu. Ya, program itu. Kemudian kami minta PJ RT RW untuk selalu turun ke bawah, ke masyarakat untuk menyampaikan apa kira-kira keluhan-keluhannya, apa masalah-masalahnya, mulai masalah kebersihan, mulai masalah keamanan, mulai masalah pelayanan yang ada di kelurahan, itu bisa langsung dilaporkan, apakah di lurahnya langsung atau kami juga nomor HP kami kita sebar, kita nggak ada namanya, wali kota kami itu tidak pernah mengatakan nomor HP-mu tidak boleh itu disembunyi. Kalau orang bilang nomor HP-mu itu harus disebar, dipublish. Kalau perlu orang tidak pedagang pun bentor pun itu harus tahu nomor kamu, karena dengan itu masyarakat bisa mengakses, melaporkan cepat kalau ada masalah-masalah yang ada di kelurahan. Jadi juga cepat ditanggapi gitu ya. Betul, tentunya seperti yang sudah bagaimana menjadi unggulan dari Kecamatan Tamalan Rea itu, bagaimana sinergi antara Tripika ini berhasil ya begitu ya di mata masyarakat. Oke Pak, siap. Pak, mungkin selain program Tripika atau juga sinergitas dari Tripika ini, kemudian kan ada program unggulan yang dilakukan oleh Kecamatan Tamalan Rea itu sendiri, mungkin termasuk Longwis Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana progresnya hingga saat ini Pak? Siap. Lorong wisata yang ada di Kecamatan Tamalan Rea ini kurang lebih 61. Oke, 61 lorong wisata. Kemudian kami mempunyai, setiap kelurahan itu mempunyai unggulan-unggulan. Kecamatan juga ada unggulan, tetapi tidak mengabaikan di yang sisanya ini. Tetap harus dilaksanakan, tetap mereka tetap dilaksanakan. Jadi seperti kami mempunyai lorong wisata unggulan itu adalah Surix ya. Kebetulan Kecamatan Tamalan Rea ini mendapat nama negara Swiss, Swiss ya. Karena itu hari kan ya namanya kota dunia, artinya ya kita harus juga memperkenalkan negara-negara kita ya. Dan alhamdulillah progresnya teman-teman lurah di lapangan itu sangat intens untuk dalam pembenahan lorong wisata ini. Dan ada beberapa lorong wisata sudah merasakan manfaatnya. Misalnya contoh, lorong wisata yang ada di kelurahan kecamatan itu kan di situ bagaimana ini kan lorong wisata adalah bagaimana lorong wisata ini bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan, pendapatan masyarakat. Jadi seperti baru-baru ini inflasi pangan kita. Dengan adanya lorong wisata ini, dengan banyaknya tanaman-tanaman produktif seperti cabai, sayur-sayuran,
kemudian buah-buahan, kemudian UMKM, itu semua dari hasil produksi yang ada di tanah. Sebagian besar itu adalah di lorong wisata tersebut. Nah, kami saat itu lorong wisata Surits itu sudah beberapa wisata mengunjungi dari masih dalam lokal ya, masih dalam Indonesia, luar belum. Itu dan mereka sudah merasakan, karena di situ di setiap lorong wisata itu ada makanan utama, ada makanan ringannya. Jadi kayak macam kami di Suris itu ada makanan utama itu sop ubi. Kemudian minuman dan snack-snacknya itu ada di situ jus pakcoy, kemudian jus markisa, kemudian ada snack-snack, misalnya ada kue-kuenya, kue bolu cuke, kemudian snack-snack ada keripik bayam Brasil, yang memang ditanam di situ, Pak. Iya. Dan itu ada beberapa komoditi yang kemudian menjadi unggulan dari lorong Surits ini ya, Pak. Pak, selain itu kan ada lorong yang dikenal dengan Millennial Street ya, betul ya, Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait Millennial Street ini seperti bagaimana? Mungkin ada pembeda? Ya, jadi lorong wisata Millennial Street ini yang ada di pintu 0. Di situ konsepnya kan kita bersama Dinas Pariwisata, karena di situ banyak kafe-kafe yang ada di situ yang bangsa pasarnya ini adalah anak mahasiswa. Betul Pak, betul. Jadi muncullah ide dari Pak Lurah, kemudian dari pariwisata, kemudian teman-teman pendamping, itu bagaimana tidak kita membuat ini lorong pintu 0 ini menjadi lorong Millennial Street, karena betul, bangsa pasarnya kan anak mahasiswa. Jadi konsepnya itu di situ nanti bentuknya minimalis, tetapi ada keanekaragaman musik-musik di situ yang ada. Nah, itu. Ini sekarang kita dalam pembenahan. Tapi penunjang-penunjang UMKM itu sudah ini yang akan dirubah konsepnya kan, diperbaiki seperti kafe-kafe yang ada di situ. Pak, dan bukan hanya Millennial Street nih, ada juga hutan mangrove yang ada di Lantebuk. Lantebuk di Kelurahan Bira. Itu juga, bagaimana Pak? Itu progresnya? Progresnya karena dia juga salah satu masuk lorong wisata yang ada di Kecamatan Tamalan Raya di Kelurahan Bira. Itu teman-teman lurah membenahi juga di situ. Nilai jual yang ada di situ adalah mangrove-nya. Betul, Pak. Tapi kemudian ada juga UMKM yang ada di kelurahan di lorong mangrove ini, ekowisata mangrove. Mangrove. Jadi di situ UMKM yang ada di situ, misalnya seperti keripik, kemudian kacang rajunan, kacang kepiting rajunan itu sudah ada di situ UMKM-nya. Itulah yang nanti dijual kepada pengunjung-pengunjung yang masuk di dalam melihat mangrove yang ada di dalam. Begitu. Dan juga kan kita ketahui bahwa mangrove ini merupakan salah satu bentuk mitigasi dari bencana ya Pak. Dan ini ini ada di Kecamatan Tamalan Raya itu sendiri. Siap. Pak, ini kan tadi kita sudah membahas terkait bagaimana kehidupan, mungkin ya bisa dibilang kehidupan yang ada di Tamalan Raya itu sendiri. Lantas menjadi pertanyaan nih Pak, apa sih tantangan yang dirasakan oleh seorang Bapak ini dalam memimpin Kecamatan Tamalan Raya? Mungkin bisa disampaikan unek-unek seperti apa nih Pak? Ya itu tadi tantangan kita kan sebenarnya ada artinya bagaimana kita menyadarkan masyarakat. Poin pentingnya itu ya Itu yang penting, menyadarkan mulai dari program-program pemerintah, jaga kebersihan, kemudian bagaimana menyukseskan program pemerintah seperti lorong wisata tersebut, kemudian program-program yang lain. Itu yang tetap selalu kita sampaikan melalui kecamatan, melalui kelurahan, dengan jalan kita turun selalu ke lapangan untuk menyampaikan, ketemu secara kelompok, tatap muka secara kelompok atau secara individu, atau kita kunjungi. Karena terus terang inilah yang diinginkan Bapak Wali Kota. Pak
pemerintah Kota Makassar ini, Pak Wali Kota, Pak Dani Pomanto bersama Ibu Wali Kota, Ibu Fatma, mempunyai program sebenarnya apa namanya itu lupa ini program kerja harian. Program. Jadi misalnya hari Senin itu adalah hari konsultasi. Nah, konsultasi kasar, ke bawah, ke samping, kiri, kanan, atau rapat. Hari Selasa adalah hari program sentuh hati. Jadi Selasa sampai Selasa, Rabu, Kamis itu semua pejabat, lurah ataupun camat itu turun ke lapangan untuk ketemu masyarakatnya, warganya, mengetok pintu rumahnya, kemudian menyampaikan apa keluhan-keluhannya, apa kira-kira masukan-masukannya. Karena kan kadang-kadang masyarakat ada keluhan, ada masalahnya, tapi tidak berani ke kantor lurah atau menyampaikan ke kecamatan. Nah, kemudian hari Jumat itu adalah hari pelaporan. Nah, kami apa yang kita kerjakan di Selasa, Rabu, Kamis itu kita laporkan ke pemerintah, ke pimpinan kita. Kemudian hari Sabtu kita pakai menjadi hari kerja bakti. Kemarin kan Jumat bersih, sekarang Sabtu bersih jadinya. Nah, kemudian hari Minggu itulah kita menjadikan hari silaturahmi. Nah, misalnya senam atau apa kegiatan-kegiatan ini. Nah, jadi itu yang teman-teman lurah, termasuk saya, itu yang kita lakukan. Kemudian kedua, keluhan-keluhan masyarakat tentang ini apakah kemacetan atau banjir yang ada. Ini yang menjadi tugas berat kami karena kita tahu Kecamatan Taman Ria ini kan jalur yang hampir dilewati setiap mau ke kota ataupun mau ke kampus ataupun mau ke rumah sakit. Betul, Pak. Nah, ini jalur yang diakses orang Maros dan orang Goa kalau mau ke kota Makassar. Nah, jadi kalau orang yang tinggal di daerah-daerah apa namanya di belakang ini Maros ini saya lupa ini kecamatan apa ini di belakang sama kecamatan Goa, inilah akses terdekatnya untuk menuju Kota Makassar itu, ibu kota Makassar atau tempat-tempat kerja beliau itu, teman-teman warga ini adalah melalui Taman Ria ini. Nah, itulah di sini jam-jam tertentu kemacetan-kemacetan yang banyak. Inilah tantangan kita, bagaimana kita bisa membuat nyaman masyarakat dengan kondisi yang ada. Pak Lantas, mungkin untuk menjadi closing statement pada program hari ini, mungkin ada harapan serta imbauan yang akan diberikan oleh Bapak terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di Kecamatan Taman Ria khususnya. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Taman Ria di Salman Baso, sangat mengharapkan kepada masyarakat kami, mari kita bantu pemerintah. Mari bantu pemerintah Kota Makassar, bantu semua pemerintah, karena kesuksesan pemerintah tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tanpa masyarakat. Karena masyarakatlah yang bisa membantu pemerintah. Pemerintah kami berapa jumlah kami? Pemerintah Kecamatan Taman Ria itu cuma berapa jumlah pegawainya, kemudian di Polsek berapa, di Koramil berapa. Dengan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Taman Ria kurang lebih 140.000 jiwa. Dan makanya dengan itu kami mengharapkan bantuan-bantuan. Mari sukseskan program-program pemerintah seperti jaga kebersihan, jaga keamanan, program unggulan pemerintah Kota Makassar, lorong wisata. Mari kita sama-sama mendukung, karena lorong wisata inilah yang bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan. Betul, Pak. Kami sampaikan informasi-informasi tahun depan, katanya inflasi bisa cukup tinggi. Tapi dengan adanya lorong-lorong wisata ini, inflasi pangan paling tidak kita bisa tekan. Karena di lorong wisata ini, komoditi-komoditi pangan itu ada semua, seperti cabai, kemudian sayur-sayuran, sawi, macam-macam lah. Kemudian perikanan, di lorong wisata ini ada semua. Ada budidaya ikan lele. Malah pemerintah kota di bawah kepemimpinan Pak Dani Pomanto mengharapkan setiap lorong wisata itu ada lobster air tawarnya, karena lobster ini termasuk komoditi yang cukup unggul, yang bisa nilai jualnya tinggi. Kemudian ada satu program pemerintah Kota Makassar juga, jagai anak tak. Karena anak-anak kita inilah yang akan membawa kita ke surga nanti. Karena dengan kita membina anak-anak kita dari kecil, yang insya Allah akan menjadi penerus kita, yang bisa memperbaiki
negara kita ini, bangsa kita ini, dan dia akan mengantarkan kita ke dunia lain nanti ketika kita sudah kembali semua. Mereka lah semua akan mendoakan kita supaya kita bisa ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala atau di surga. Itu harapan kami dari pemerintah. Ada terakhir, kalau ada warga Taman Ria punya keluhan-keluhan mengenai pelayanan, jangan sungkan-sungkan hubungi kami di kecamatan ataupun di kelurahan. Terima kasih. Siap, luar biasa sekali. Mari kita beri aplaus yang meriah. Nah Pak, mungkin secara singkat nih, untuk menutup program kita hari ini, mohon kesediaannya Bapak untuk mengucapkan selamat hari jadi buat Kota Makassar yang ke-415. Silakan Pak. Ya. Saya, Camat Taman Ria di Saman Baso, SKM, mengucapkan HUT Kota Makassar yang ke-415. Semoga Kota Makassar semakin jaya dan semakin sukses dan bisa menjadi kota dunia. Harapan dari Wali Kota kita, Bapak Ramdan Pemantau bersama Ibu Fatma Rusdi. Terima kasih. Siap. Sukses Ki. Salam Ki, peduli Ki. Mari kita beri aplaus yang meriah sekali lagi. Baik Pak, saya sendiri selaku host pada hari ini mau mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir langsung di studio Tribun Timur dan juga berbagi informasi serta edukasi kepada masyarakat dan juga Tribuners yang sedang menonton nih. Dan juga buat Tribuners tetap menyaksikan program-program series lainnya, juga program dari Tribun lainnya. Saya Fernanda Jeretno mewakili narasumber serta tim atau kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, siap, mulia. Sama flyernya Bapak. Oh, iya. Jangan dikasih nanti Kak. Kak Yuki. Itu HP ku ya?